Halo semua, bertemu lagi di dapur Mama Ji. Di video kali ini sebenarnya hasil challenge diriku sendiri untuk membuat 10 macam lauk sebagai persiapan aku dan keluarga selama bulan Ramadan ini. Jadi kan aku tuh kalau misalnya sore-sore itu suka males masak karena lemes, haus. Jadi kalau misalnya kita udah punya lauk seperti ini tinggal goreng. Terus subuh-subuh juga kadang-kadang pas sahur tuh aku males juga kan masak, masih ngantuk. Nah kalau misalnya ada makanan yang siap digoreng seperti ini, memudahkan banget aku untuk menyiapkan makanan selama bulan Ramadan. Untuk stok lauk yang pertama, aku akan membuat martabak mini. Ini cemilan favorit keluarga juga nih. Cara bikinnya tuh mudah. Ini tahu Cina, aku buat 2 buah tahu Cina yang aku hancurkan, lalu aku tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh lada. Lalu supaya dia nanti lengket saat digoreng, aku tambahkan 2 butir telur. Supaya makin enak, tambahin juga 1 batang daun bawang yang dicincang dan 1 buah wortel yang dipotong dadu-dadu halus. Kita aduk agar semua bahan tercampur rata. Lalu ambil 1 lembar kulit, kita isi dengan isian telur dan tahu, lalu kita lipat seperti melipat amplop. Ujung-ujungnya aku lem dengan putih telur supaya saat digoreng dia tidak terlepas lipatannya. Kalau cemilan mama-mama dan teman-teman di rumah buat berbuka puasa kira-kira apa? Tulis dong di kolom komen supaya aku ada ide nih buat berbuka puasa di rumah. Nah ini terus martabak mininya aku goreng setengah matang aja, jangan terlalu matang. Nanti saat berbuka puasa tinggal kita goreng sampai garing. Untuk variasi martabak mini yang kedua, aku menggunakan sisa dari isian martabak mini tadi. Cuma ini tengahnya aku kasih keju supaya rasanya lebih bervariasi. Caranya sih sama seperti yang tadi ya teman-teman. Dilipat lalu digoreng setengah matang. Lanjut menyiapkan menu berikutnya. Kali ini aku mau nyiapin ikan goreng. Ikan gorengnya ini aku mau bikin yang simple aja. Jadi aku mau kasih bumbu racik aja. Menurut aku rasa bumbu racik nih lumayan paling kena ya di lidah aku. Oh ya, tips untuk teman-teman yang ingin pakai bumbu racik ini, untuk 1 kilo ikan sebaiknya menggunakan 1 bungkus bumbu racik. Terus saat mengoleskan ikan, saat menabur pada ikan, jangan lupa di tengah-tengah ikan itu juga diberikan bumbu racik supaya nanti ikannya saat digoreng tuh tidak amis. Lalu kita masukkan ke dalam tin wol dan siap untuk dimasukkan ke freezer. Selanjutnya aku mau bikin ikan bakar. Ini juga jalan ninja untuk membuat ikan bakar secara praktis. Nah, jadi ikan yang sudah dimarinasi dengan bumbu racik itu aku olesi dengan kecap manis, lalu sudah kita tinggal kasih atasnya daun salam dan tutup, masukin ke freezer. Berikutnya aku mau membuat menu olahan ayam, yaitu ayam pop. Bahannya tuh lumayan simpel ya ayam pop ini. Hanya bawang putih, jahe, kaldu bubuk, garam, dan daun salam. Ini supaya lebih enak, dan kebetulan karena bahannya nggak banyak, jadi aku ulek aja. Bumbunya kemudian kita lumuri ke ayam dan kita biarkan kurang lebih 30 menit. Masukkan air kelapa kurang lebih 500 ml. Kalau di tempat mama-mama, favorit olahan ayamnya apa sih kira-kira? Kasih aku ide dong di kolom komen. Nah lalu ayamnya kita pijit-pijit mesra ya mam, supaya bumbu-bumbunya meresap. Selanjutnya tinggal panaskan di api sedang hingga ayamnya benar-benar empuk. Nanti saat mau dimakan tinggal digoreng sebentar aja
lalu makan dengan sambal ayam pop. Enak banget. Setelah ayamnya empuk, lalu tinggal kita masukkan ke dalam wadah dan dimasukkan ke dalam freezer. Ini rencananya mau aku buat makan buka puasa besok. Nah, untuk olahan ayam yang kedua, aku mau bikin ayam goreng. Ini ayamnya udah aku cuci bersih, 1 ekor ayam. Tinggal dikasih atasnya bumbu racik ayam goreng. Untuk 1 ekor ayam ini aku biasanya pakai 1 bungkus bumbu racik. Nah, biar bumbu raciknya tuh berasa seperti bumbu ulekan, ini aku kasih tambahan daun salam, daun jeruk, irisan lengkuas, irisan jahe. Lalu kita peras-peras, remes-remes si ayam supaya bumbunya tuh meresap. Nah, kalau di rumahku tuh supaya rasa ayam gorengnya tuh lebih gurih, aku selalu nambahin 1 bungkus santan instan ke dalam bumbu ungkepan. Jadi nanti saat digoreng biasanya rasa ayamnya tuh akan lebih gurih dan lebih enak. Lalu berikan air secukupnya. Airnya tuh nggak perlu banyak karena nanti saat diungkep juga biasanya ayam tuh mengeluarkan air. Ayamnya tunggu kurang lebih 30 menit supaya bumbunya meresap. Lalu tinggal dimasak di api sedang sampai ayamnya tuh benar-benar empuk ya, Mam. Kalau sudah empuk, tinggal kita tiriskan airnya dan masukkan ke dalam wadah untuk penyimpanan. Yes, alhamdulillah lauk ayamnya udah selesai. Jadi aku mau lanjut ke lauk favorit aku, yaitu tempe bacem. Ini bahan-bahan bumbunya tuh lumayan banyak. Jadi aku akan taruh bahan-bahannya secara lengkap di deskripsi. Ini bumbunya kita haluskan. Jadi karena kebetulan aku lagi rajin, jadi aku ulek aja. Sambil menunggu si tahu bacemnya itu bumbunya sak, jadi aku mau bikin temennya si tahu, yaitu tempe. Ini aku mau bikin tempe goreng. Bumbunya simple, cuma bawang putih, ketumbar, kaldu bubuk biar enak, dan garam. Beri sedikit air, lalu tempenya ini aku kerat-kerat ya teman-teman, supaya nanti bumbunya tuh meresap ke dalam si tempe. Tinggal kita celupkan ke bumbu, jadi deh. Memang kebetulan aku tuh kurang suka tempe yang dimasak begitu, jadi aku lebih suka tempe yang fresh seperti ini. Nggak sekuat kalau dimasak ya teman-teman, tapi menurut aku rasanya lebih enak. Karena kalau dimasak atau kayak diungkep gitu, itu tuh tempenya menurut aku lebih keras. Jadi kalau fresh gini lebih enak menurut aku. Nah, ini tahu bacemnya sudah jadi, sudah sat bumbunya. Jadi aku tinggal masukkan ke dalam wadah. Nah, ini karena tahu bacemnya tuh dimasak dan lumayan agak lama, jadi dia bakalan lebih kuat bertahan di dalam kulkas dibanding si tempe goreng tadi. Jadi aku bakalan makan atau goreng si tempenya dulu, baru kalau sudah habis baru aku goreng si tahu ini. Berikutnya aku mau mempersiapkan bahan untuk sabu-sabu. Nah, kalau di rumah nih kebetulan aku paling suka yang merek ini, yang merek Mr. Ho. Karena menurut aku rasa ikannya tuh lumayan berasa. Terus aku mix beberapa jenis sabu-sabu dan aku taruh bumbu di atasnya supaya lebih mudah saat mau memasak. Yang terakhir aku akan memasak ceker ayam kesukaan anak-anakku.
Ceker ayam ini aku rebus menggunakan bumbu-bumbu aromatik seperti daun salam, daun jeruk, lada bubuk, kaldu bubuk, dan sedikit garam. Ceker ini aku masak menggunakan metode 5-30-7. Jadi hasilnya cekernya tuh empuk tapi tidak terlalu hancur. Nah, ini cekernya sudah dingin dan tinggal aku masukkan ke dalam wadah. Nanti saat mau dimasak tinggal keluarkan ceker dari freezer dan bisa kita olah sesuai permintaan anak-anak. Kadang-kadang tuh anak-anak minta soto ceker, kadang-kadang minta ceker lada hitam, kadang-kadang minta ceker teriyaki, kadang-kadang minta di ceker asam manis. Nah, kalau udah dibikin empuk seperti ini, masak juga bakalan lebih cepat, Mam. Alhamdulillah, 10 macam lauk siap goreng aku tuh akhirnya selesai juga. Jujur Li, aku tuh capek banget karena mulai masak tuh dari jam 8 dan baru selesai jam 3-an. Tapi kalau kebayang besok-besok tuh aku cuma ngeluarin lauk dari freezer, seneng sih ngelakuin ini. Terima kasih ya teman-teman, mama-mama yang sudah menonton video aku dari awal. Aku butuh banget support dari kalian dan komen dari kalian. Supaya aku tuh sebenarnya nggak bisa masak dan aku masih banyak belajar. Jadi support kalian tuh merupakan penghargaan buat aku. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.